Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Leila Fahriyah, mahasiswi jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal mengenai kajian limnologi. Sebelum jauh membahas review jurnal tersebut, apa sih limnologi itu? Limnologi merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi yang membahas keterikatan struktural dan fungsional organisme perairan pedalaman. Ruang lingkup dari kajian limnologi ini meliputi seluruh perairan pedalaman termasuk danau air tawar, air asin, sungai, muara, waduk, dan rawa. Jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Fish Diversity in the Middle and Lower Reaches of the Ganjiang River of China, Threats and Conservation, karya Qin Guo dan kawan-kawan pada tahun 2018. Jurnal ini membahas mengenai keanekaragaman ikan di sungai Ganjiang, China, yang kini menurun drastis. Jurnal ini sangat menarik untuk dibedah atau direview karena menyangkut tentang ekosistem perairan, di mana ekosistem perairan ini menjadi sangat penting bagi kehidupan biota di dalamnya. Telah kita ketahui juga bahwa 2/3 dari permukaan bumi ini merupakan perairan. Nah, jadi komunitas ikan merupakan elemen yang sangat penting bagi ekosistem perairan yang digunakan sebagai salah satu dari 4 indikator biologis untuk penilaian kualitas perairan. Selain itu juga, komunitas ikan merupakan elemen penting ekonomi bagi beberapa negara karena ikan merupakan makanan pokok bagi banyak orang. Selama beberapa dekade terakhir ini, komunitas ikan mengalami penurunan yang sangat drastis dan spesies endemik ikan pun terus-menerus menghadapi ancaman global. Kemudian, Sungai Ganjiang merupakan sungai terbesar yang ada di China, serta menjadi habitat yang sangat penting bagi ikan yang bermigrasi. Nah, Sungai Ganjiang ini mengalir dari utara sampai ke selatan di Provinsi Jiangxi, China, dan merupakan anak sungai terbesar di sana. Lalu, apa sih yang melatar belakangi atau menjadi rumusan masalah bagi para penulis dalam jurnal tersebut untuk melakukan penelitiannya? Nah, ternyata hal tersebut didasari karena poin-poin berikut ini. Yang pertama, banyaknya bendungan yang telah dibangun di sekitar Sungai Ganjiang. Contohnya tuh ada Bendungan Wanan, Bendungan Sihutang, dan Bendungan Xianjiang. Nah, yang kedua tuh karena adanya penangkapan ikan secara berlebih, polusi, ekstraksi pasir, dan juga adanya aktivitas manusia yang merugikan telah menghancurkan habitat ikan sehingga keanekaragaman ikan di sungai tersebut menurun. Dan yang ketiga, karena adanya 4 daerah pemijahan ikan yang telah hilang dari Sungai Ganjiang tersebut. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa metode yang dilakukan ialah dari mulai penangkapan ikan oleh nelayan profesional, kemudian pengumpulan ikan tambahan menggunakan teknik penangkapan ikan alternatif, spesies ikan yang didapatkan kemudian dihitung dan ditimbang di lapangan. Nah, dilakukan juga survei ikan di pasar kota sepanjang Sungai Ganjiang. Dan yang terakhir, dilakukan analisis data. Dalam studi tersebut, lokasi pengambilan sampel ikan dipilih dengan mempertimbangkan variasi habitat dan aktivitas antropogenik di bagian tengah dan hilir Sungai Ganjiang. Setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk hasil kelimpahan spesies dinyatakan dalam tangkapan per unit usaha atau CPUE atau CVUI, dan untuk hasil kelimpahan spesies dapat dilihat pada grafik A, yaitu grafik yang ada di atas. Nah, dalam grafik tersebut bisa dilihat bahwa kelimpahan terbesar ada pada anak sungai, kemudian disusul pada saluran sungai, dan yang paling rendah terdapat di reservoir. Nah, hal ini menunjukkan banyaknya bendungan yang telah dibangun di sana mengakibatkan habitat ikan itu terancam, sehingga kelimpahan ikan di reservoir merupakan yang paling rendah.
Konstruksi bendungan telah terbukti memiliki efek yang besar pada ekosistem perairan dan menyebabkan fragmentasi hingga hilangnya habitat. Bendungan-bendungan yang dibangun di Sungai Ganjiang mengakibatkan hilangnya 4 daerah pemijahan ikan pada tahun 1991. Kabupaten Xinjiang adalah daerah pemijahan yang sangat penting bagi ikan yang bermigrasi di China. Pembangunan bendungan di bagian hilir Sungai Ganjiang akan memutus konektivitas antara Sungai Ganjiang dan danau-danau yang lainnya di masa depan. Nah, selain itu juga pada grafik B, itu grafik yang ada di bawah, merupakan grafik CPUI pada musim hujan dan musim kemarau. Bisa dilihat bahwa kelimpahan pada musim hujan tuh lebih besar dibandingkan kelimpahan yang ada di musim kemarau. Hilangnya habitat dari drainase telah menyebabkan penurunan jumlah ikan di Sungai Ganjiang. Hal tersebut karena beberapa wilayah sungai telah dikeringkan untuk pertanian. Oleh karena itu, hilangnya wilayah sungai merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keanekaragaman hayati perairan. Penangkapan berlebih juga dianggap sebagai alasan utama penurunan perikanan. Analisis perbedaan atau SIMPER dilakukan antara kumpulan ikan yang dijadikan sampel di 3 wilayah di bagian tengah dan hilir Sungai Ganjiang. 21 spesies yang memberikan kontribusi terbesar ditampilkan untuk setiap perbandingan pasangan bagian. Hasil analisis saluran atau reservoir struktur kumpulan ikan menunjukkan bahwa kontribusi terbesar adalah Chanadictis dabri, kontribusi terbesar untuk saluran atau anak sungai adalah Gabio botia filifer, dan kontribusi terbesar untuk anak sungai atau reservoir adalah Ceracius auratus. Sebanyak 19.355 spesies ikan diambil sampelnya di bagian tengah dan hilir Sungai Ganjiang, yang diidentifikasi menjadi 107 spesies, 69 marga, dan 18 famili. Nah, untuk jumlah Cribriformes adalah yang terbesar, sekitar 67,3%, diikuti oleh Siliformes 15%, Baliformes 0,9%, dan Synbranchiformes 0,9% juga. Selain itu, terdapat pula sebanyak 43 spesies endemik China, dan juga ada jenis ikan yang terancam punah, 6 jenis ikan yang mengalami penurunan cukup parah, dan spesies yang dominannya apa aja. Setelah kita membaca jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil komposisi spesies menunjukkan bahwa keanekaragaman ikan di Sungai Ganjiang mengalami penurunan drastis. Adanya pembangunan bendungan, aktivitas manusia telah merusak habitat ikan secara serius, sehingga terjadilah penurunan keanekaragaman ikan di sungai tersebut. Nah, secara khusus, ikan yang bermigrasi mengalami dampak yang paling serius karena akses ke tempat pemijahan menjadi terganggu. Dan yang terakhir, melalui hasil analisis AKG, ternyata kekeruhan, oksigen terlarut, dan kedalaman berpengaruh nyata terhadap distribusi dan komposisi ikan tersebut. Oke, itu tadi review jurnal mengenai keanekaragaman ikan di sungai dari jurnal yang berjudul Fish Diversity in the Middle and Lower Reaches of the Ganjiang River of China. Dan ternyata memang bahwa ikan merupakan elemen yang sangat penting dalam ekosistem perairan. Oleh karena itu, mari kita jaga ekosistem perairan yang ada di sekitar kita. Dan semoga review jurnal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.